Sekilas, ketika kita menyusuri jalan-jalan di sebuah desa di Kabupaten Sragen ini, memang tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai sebuah desa sentra batik. Namun, warisan kekayaan budaya leluhur tersebut tertuang pada rumah-rumah produksi di dalamnya. Desa Pilang terletak di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Sebuah desa yang berbatasan langsung dengan Sungai Bengawan Solo ini dulunya bukanlah desa yang memproduksi batik, sampai pada tahun 2991 sampai ke sekarang ini, 1-2 dari anak-anak muda tersebut mengembangkan usaha batik seperti yang pernah digeluti oleh orang tua mereka, dan ternyata sampai sekarang itu perkembangannya luar biasa. Yang kita kenal bahwasannya batik adalah batik tulis. Namun demikian, batik tulis tersebut prosesnya karena secara manual, sehingga proses pengerjaannya itu cukup lama. Meskipun ya memang hasilnya itu bagus dan eksklusif. Kemudian dalam perkembangannya ada namanya batik cap. Batik cap adalah batik yang proses pengerjaannya tidak menggunakan canting yang ditiup, akan tetapi dengan menggunakan stem ataupun cap yang bergambar batik. Kemudian dalam perkembangannya, dari para pengusaha batik muda ini menginginkan hasil batik itu seperti batik tulis, akan tetapi prosesnya itu bisa lebih cepat, maka muncullah namanya batik cabut kombinasi tulis. Kenapa di situ dikatakan batik cabut kombinasi tulis? Kalau batik tulis itu kain yang putih kemudian dicanting dengan menggunakan malam batik, kemudian baru proses pewarnaan. Akan tetapi untuk cabut kombinasi tulis ini justru kain tersebut diwarnai, baru kemudian dicabut dengan menggunakan obat pencabut warna, dan di situ nanti akan muncul desain yang setelah digambarkan dalam screen tadi. Baru untuk proses berikutnya adalah proses pencantingan tambahan ataupun kedua, dan proses pewarnaan berikutnya sampai selesai. Kemudian dalam berikutnya, para pengusaha batik muda ini pun juga mengembangkan namanya batik print malam dingin. Kenapa dikatakan batik print malam dingin? Kalau batik tulis, bahwasanya proses pengerjaannya itu dengan cara manual, mencanting dengan menggunakan malam panas, akan tetapi print malam dingin ini adalah melekatkan lilin ataupun malam batik itu dengan cara dicetak ataupun disablonkan, sehingga malam yang dicetakkan itu harus dalam kondisi dingin. Dan yang berikutnya lebih cepat lagi, yaitu batik printing ataupun dikatakan dengan full printing, yaitu membuat batik dengan teknis sablon dengan langsung menggunakan obat, dan proses ini memang lebih cepat karena dikatakan produk massal. Hanya saja memang Balai Besar Batik Indonesia itu tidak mengakui bahwa ini batik, akan tapi hanya coraknya itu corak batik, tapi prosesnya itu adalah proses sablon seperti itu. pesatnya industri batik Desa Pilang didukung oleh perkembangan teknologi untuk mempermudah pengusaha maupun pengrajin batik dalam memproduksi batik. Dengan adanya alat untuk memproduksi batik yang lebih canggih dan ringkas, membuat produksi batik bisa lebih banyak. Selain itu, banyaknya minat dan penikmat hasil kerajinan batik oleh masyarakat umum menjadi sektor pendorong industri batik di Desa Pilang menjadi lebih berkembang. Dalam proses pembatikan, yang pertama adalah menggambar ataupun desain pada kain sesuai dengan motif yang diinginkan. Kemudian setelah selesai barulah dilakukan pencantingan ataupun pembatikan seperti yang di belakang dilakukan oleh ibu-ibu pembatik di sini. Kemudian setelah selesai, tahap berikutnya adalah pewarnaan. Pewarnaan ada dua macam, yaitu dengan sistem celup, ada yang sistem pencoletan. Nah, setelah selesai baru direbus untuk menghilangkan lilin ataupun malam yang ada di kain ini sehingga sampai bersih. Baru tahap berikutnya adalah pencantingan tahap kedua, kemudian pewarnaan tahap kedua sampai selesai, kemudian direbus lagi untuk menghilangkan malam yang ada di kain. Setelah selesai dicuci sampai bersih, kemudian dijemur, dan barulah selesai dilipat untuk siap dipasarkan. Produksi batik di Desa Pilang
Tak melulu itu-itu saja. Mereka, para produsen batik Pilang, mampu menciptakan produk-produk batik yang bervariatif, seperti blus, kardigan, dress, dan lain-lain sesuai minat para konsumen. Dengan begitu, produk-produk batik Desa Pilang akan lebih memikat minat para konsumen. Setelah proses pembuatan batik yang kami lakukan, baik itu batik tulis, batik cap, batik cabut kombinasi tulis, batik print malam dingin, maupun batik printing. Untuk selanjutnya kami tempatkan di showroom seperti ini untuk kami jual. Dalam penjualan bisa kami menjual dengan bentuk lembaran kain, ada juga yang kami aplikasikan dalam bentuk pakaian jadi sesuai dengan permintaan pelanggan. Seperti contohnya di sini kita buat gamis untuk para wanita ataupun ibu-ibu. Ada juga yang berbentuk kemeja, baik itu lengan panjang ataupun lengan pendek, mungkin untuk baju formal di kantor, untuk acara resepsi maupun untuk keseharian juga ada. Sehingga semua dari kebutuhan pelanggan itu bisa kami penuhi di sini. Dengan semangat, kerja keras, dan dedikasi, mereka menghidupkan roda ekonomi masyarakat sejak tahun 1991 sampai sekarang. Batik Pilang tetap eksis, mendunia, dan selamanya. Warisan budaya dan warisan kekayaan dunia. Batik